Apa jadinya? Ketika Meki wanita itu mempunyai gigi dan dapat memotong titik kalian. Anjay. Vi dan kakak dalam bahasa Latin adalah Vi bergigi. Berbagai kebudayaan memiliki cerita tentang wanita yang memiliki Vi bergigi atau Meki bergigi. Seperti dalam film Ted yang menceritakan seorang gadis cantik yang mengalami Vi bergigi. Ya, atau Meki bergigi. Dengan begitu, setiap ada pria yang ingin serot dengannya, pasti anunya langsung copot ataupun terpotong. Wow, gimana? Udah penasaran belum? Film ini diawali dengan memperlihatkan dua orang kakak beradik yang sedang bermain air di dalam kolam renang balon. Laki-laki yang bernama Brand ini ternyata tidak mau memiliki ibu dan adik tiri. Namun karena ayahnya membutuhkan sosok seorang istri, dengan begitu Brand harus menerimanya dengan terpaksa. Begitu juga dengan adiknya yang sangat lucu bernama Don, harus menerima kenyataan bahwa ia memiliki penyakit yang menyeramkan. Terlihat saat Dawn masih kecil, waktu itu Brand julid kepadanya dengan memasukkan jari telunjuknya ke lubang anu adiknya. Namun, lihat apa yang terjadi. Brand teriak kesakitan karena jarinya itu hampir buntung. Dan kejadian itu orang tuanya tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan Dawn. Beberapa tahun kemudian, Dawn sudah beranjak dewasa. Ia menjadi pribadi yang baik. Saat itu, ia ikut bergabung dalam sebuah komunitas yang bernama The Promise. Sebuah grup yang sangat konsen terhadap keperawanan. Dawn sering menjadi pembicara dalam komunitas itu dan harus memegang janji untuk tetap perawan sebelum menikah. Share it with the mother of your children. The way that other ring. Saat Dawn mengobrol dengan temannya, ia menceritakan kalau ibunya sedang sakit. Tiba-tiba seorang pria menghampirinya dan pria itu merupakan salah satu anggota dalam komunitasnya juga. Ia bernama Toby Cobb. Akhirnya mereka berkenalan dan lihat saja, sepertinya tatapan dari pria itu seperti ada yang berbeda. Jangan bilang jatuh cinta pada pandangan pertama ya. Oke, setelah itu lanjut. Dawn pun pulang dengan sepeda goesnya. Gadis itu menghampiri ibunya. Namanya juga orang tua. Kadang selalu rentan dengan segala penyakitnya. Ya seperti ibunya Dawn yang sudah mulai sakit-sakitan. Esok paginya, Dawn pergi ke sekolah. Sepertinya ia sangat populer. Mungkin karena mereka tahu kalau Dawn masih perawan. Suatu ketika saat pelajaran sedang dimulai, di sebuah buku itu ada sebuah gambar yang ditutupi oleh stiker. Katanya gambar itu tidak bisa diperlihatkan karena gambarnya terlalu jelas. Dan anak-anak pun tidak memperdulikannya. Singkat cerita, sepulang sekolah, Dawn dan teman-temannya pergi ke sebuah hutan. Di dalam hutan itu ada danau kecil yang indah. Karena saat itu mereka tidak membawa baju ganti, mereka pun tidak bisa menikmati kesegaran danaunya. Akhirnya Don dan Toby mojok, tapi hanya untuk mengobrol. Dan dari situ mereka menjadi lebih dekat. Asik. Katanya Don akan selalu menunggu sampai menikah. Begitupun juga dengan Toby. Katanya ia juga masih bercaka, walaupun setengah tahun yang lalu pernah melakukan hal yang salah. Salahnya apa? Ya gue nggak tahu karena tidak diceritakan dalam film ini. Ya jelas Don mencoba menguatkan atas kejadian dulu. Saat hujan deras disertai dengan geluduk sambil geledek seperti yang kita rasakan saat ini, memang cocok untuk, ya tahulah kalian sendiri. Sama seperti Don yang tiba-tiba merasa bergairah, ia mulai menarik selimutnya ke bawah perlahan sambil membayangkan sosok Toby di hadapannya. Don begitu menikmatinya. Baru saja mau masuk, tiba-tiba bayangan hewan itu menghentikan anunya. Don pun langsung sadar kalau dia harus menjaga keperawanannya. Scene berpindah. Brand yang sudah hidup menjadi seorang pria gabut, kini hidupnya makin tidak ada tujuan. Ia selalu membawa wanita ke kamarnya. Di sisi lain, saat Dawn sedang sibuk dengan bukunya, di kamar kakaknya itu terdengar suara percakapan yang mengasihkan. Brand mengatakan ia suka pantatnya, katanya. Dan Dawn pun merasa tercengang mendengar semua itu. Esok harinya, tiba-tiba Dawn sudah ada di hutan itu. Dan HP antiknya, ia menelpon Toby dan mengatakan kalau ia ingin bertemu. Dengan gercepnya, Toby pun datang. Awalnya panik.
Tetapi ternyata Daun memberitahunya kalau ia membawa baju renang. Dan membuat hati Toby terpesona. Ya, tentu mereka langsung mengganti pakaiannya. Karena bukan di kolam renang, jadi tidak ada toilet. Mereka pun ganti baju di balik pohon. Tapi tenang saja, karena pohonnya besar. Dengan baju renangnya, Daun terlihat begitu bohai dan Toby pun memujinya dengan mengatakan kalau ia sangat cantik. Gombal buaya bangsat. Tak mau menunggu lama, Daun langsung terjun dan kemudian disusul oleh Toby. Ternyata mereka berenang berdua, guys. Aura-aura gairahnya mulai terlihat. Namun Daun masih berpegang teguh pada prinsipnya. Karena merasa kedinginan, Daun naik ke goa untuk menghilangkan dinginnya. Ternyata Toby mencoba modus ala-ala krokodil. Katanya ia juga kedinginan dan langsung menghampiri Daun. Yuhu, dapat banyak nih. Belum juga mulai, Daun memilih untuk pergi dari tempat itu. Tidak semudah itu, karena Toby sudah terlanjur ingin. Akhirnya Toby pun melakukan dengan cara paksa, sampai akhirnya kepala Daun terbentur dan kesakitan. Justru dengan begitu, Toby bisa melakukan kesempatannya. Lihat apa yang terjadi. Toby menangis kesakitan karena anunya hilang. Oh my god, Toby makanya jangan nakal bro. Daun pun ketakutan dan benar-benar syok atas kejadian ini. Namun ia harus meninggalkan tempat itu dan berusaha untuk tidak melihat batangnya. Karena batang itu tergeletak dan ngerinya tiba-tiba matok. Kan gak lucu. Sesampainya di rumah, Daun membersihkan dirinya. Meskipun penuh dengan penyesalan, namun itu sudah terjadi. Sepertinya ia semakin yakin kalau anunya ada anuan. Esok harinya, Daun pun harus mengisi acara di komunitasnya. Namun atas kejadian kemarin, membuatnya merasa melanggar kesucian sesuai janjinya. Padahal, semua pesertanya sangat apresiasi kepadanya. Ia pun mencoba menjelaskan apa yang terjadi pada dirinya. Namun semuanya sudah terlanjur. Dan Daun pun harus meninggalkan apa yang sudah ia jaga selama ini. Singkat cerita, Daun kembali datang ke hutan itu dan di sana hanya ada mobil milik Toby. Ia pun mencoba mengecek ke gua di mana saat ia bersama Toby. Dan lihat saja, batang itu masih ada. Bahkan sudah dikerumuni semut kerangkang. Daun hanya bisa berteriak melihat semuanya. Akhirnya, Daun pun pergi ke suatu tempat yang begitu tinggi. Bukan untuk bunuh diri. Namun, dengan penyesalan ia membuang cincin kesuciannya. Sesampainya di rumah, Daun mencoba membuka stiker yang ada di bukunya saat itu. Ternyata, di balik stiker itu adalah sebuah gambar yang mengarah kepada seperti apa yang dialaminya. Setelah melihat semua itu, Daun mencari tahu tentang penyakitnya. Ia langsung pergi ke dokter, tetapi dokternya malah seorang lelaki. Awalnya, dokter itu menanyakan apakah Daun pernah melakukan ngehel, dan jawabannya Daun adalah iya. Kemudian dokter itu akan mengetes kelenturannya dan lihat tangannya. Ia baluri dengan jeli. Dan kemudian ia masuk ke dalam lubang anunya Daun. Ekspresi Daun begitu kesakitan, namun ia mencoba tenang. Yang ternyata Daun masih seperti perawan. Ia sangat rapat. Dengan begitu, teriakan itu semakin kencang dan sampai akhirnya karena kenakalannya, dokter itu harus kehilangan jari-jari tangannya. Dengan rasa ketakutan, Daun meninggalkan tempat itu. Di sisi lain, polisi dan tim keamanan mencari keberadaan Toby di hutan. Daun menyaksikan ditemukannya jasad Toby. Akhirnya, Toby dibawa ke rumah sakit dan dokter pun masih kebingungan dengan sesuatu yang ditemukan di anunya Toby. The penile stump. So what's it from? Well, so this comes from a cross between a shark and an eel. Karena tak kuat, kenyataannya ia pun pulang ke rumah dan memanggil ibunya. Namun, ibunya sudah tergeletak dan tidak bernafas lagi. Namun saat itu Daun mendatangi rumah seorang pria. Pria itu adalah orang yang pernah nakalin si Daun. Mungkin saat itu dia merasa tidak punya siapapun dan datang untuk membicarakan masalah yang dialaminya. Didn't
I'm not following you. What again? Ancient Greeks! Bilangnya mau ke kantor polisi, namun mereka malah terbawa oleh suasana dan ingin membuktikan kebenaran tentang Vi dan Tata. Miko menenangkan Dawn dan menyuruhnya untuk mandi agar lebih tenang. Katanya, selesai mandi, Miko sudah menyiapkan semuanya untuk mereka berkencan. Dengan handuk yang dipakai Dawn, ia menikmati kebersamaannya dan lelaki itu. Sesampai akhirnya, mereka bercumbu. Karena tidak ingin terjadi sesuatu, Miko pun menggunakan pelindung untuk ngehel. Awalnya, Dawn melarangnya karena ia tahu ada sesuatu yang menggigitnya. Namun Miko percaya kalau itu tidak akan terjadi. Akhirnya mereka pun ngehel. Keesokan harinya, saat Dawn ingin pergi ke kantor polisi, ia masih digodain Miko. Dan Miko ingin ngehel lagi. Gile nggak tuh? Namun, kali ini berbeda dari yang semalam. Karena saat itu, Dawn tahu tentang taruhan Miko dan temannya untuk mendapatkan kesuciannya. Karena tidak tahu harus berbuat apa lagi, akhirnya ia menemui kakak tirinya untuk menyampaikan dendamnya saat itu. Dawn mencoba berpakaian menarik dan menghampiri Bran di kamarnya. Siapa yang tidak tergoda dengan kebohongannya? Bran pun menerima ajakan Dawn untuk ngehel. Awalnya Bran pun ketakutan kalau nanti batangnya putus. Namun dengan disaksikan anjing peliharanya, mereka pun menikmatinya. Pertama-tama masih aman-aman aja tuh. Namun tak lama kemudian, batang Bran sudah terputus dan digigit oleh anjing peliharaannya. Akhirnya, Bran mengalami kejadian tragis dalam hidupnya. Semuanya sudah hilang, kehilangan Toby, ibunya, dan ayahnya. Namun dendamnya tersampaikan pada kakak tirinya itu. Setelah semua itu terjadi, Dawn pun meninggalkan kampung halamannya itu yang sudah membesarkannya. Kini ia memilih hidup sebatang kara, karena tidak ingin ada korban selanjutnya, dan film pun selesai. Nah, itulah tadi ulasan filmnya. Emang agak ngilu-ngilu gimana gitu. Namun, di balik Vi dan Tata, ia bisa terlindung dari orang-orang yang berniat jahat kepadanya. Buat kalian, hati-hati saja jika ingin ngetrot. Jangan sampai anu kalian digigit juga, nanti didik kalian hilang. Ya, perlu kalian tahu, sekalipun itu saudara tiri kalian, jangan pernah membencinya, apalagi menyakitinya. Sosok Bran di film ini digambarkan dengan sangat kejam. Karena saat ibu tirinya sedang sekarat, ia malah asik ngencrot. Itu yang membuat Dawn melakukan sesuatu pada kakak tirinya. Namun jangan ditiru ya guys, karena tidak baik ya. Oke, sampai di sini dulu review film kali ini. Semoga kalian terhibur. Didit super.